untuk menampilkan 40 hasil penelitian yang kami setujui untuk pilih tahun ini dari sejumlah, tepatnya 528 proposal penelitian yang diajukan oleh kawan-kawan. Harapan kami bahwa 40 penelitian yang hasilnya kita sampaikan melalui webinar ini akan menjadi inspirasi bagi peserta webinar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan atau pembelajaran terbuka dan jarak jauh, maupun terkait dengan materi-materi yang telah dilakukan, yang sebagai hasil yang telah dihasilkan sebagai produk dari penelitian yang Ibu Bapak lakukan. Pekan webinar ini akan berlangsung selama 5 hari, dimulai dari pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat untuk mempersiapkan diri, dan webinarnya akan dimulai pada pukul 10.15 setiap harinya. Pada hari ini kami sudah melakukan beberapa webinar, karena selama 5 hari ini kami membuka 2 room 1 dan room 2 webinar. Yang Ibu Bapak ikuti sekarang adalah room 2, dan ini merupakan pemateri yang ketiga yang ingin kami tampilkan. Untuk itu perkenankanlah saya memperkenalkan pemateri yang ketiga, yaitu Bapak Reza Kusuma Setiansah, SPD MPD. Beliau berasal dari lembaga IKIP PGRI Madiun. Bentar, saya baca sebentar. Oh, beliau ya, betul. Beliau S1 di IKIP PGRI Madiun dan S2-nya di UNS Surakarta. Pendidikannya, bidang ilmunya adalah pendidikan matematika. Saya senang sekali bahwa pada hari ini saya mampu memoderatori hasil penelitian yang terkait dengan bahasa yang tadi sudah kita lakukan, dan yang ketiga ini saya ikut memoderatori judul penelitian yang terkait dengan matematika juga. Saya tertarik mengaitkan 2 hal ini karena bahasa dan matematika adalah 2 komponen penting untuk pembentukan logika bagi seseorang. Yang sementara ini kita tahu bahwa 2 bidang ini beberapa kurun waktu yang lalu sempat dipertentangkan orang, seolah-olah kalau orang bahasa tidak harus mengenal matematika dan orang matematika tidak mengenal bahasa. Ini 2 hal yang berbeda sebetulnya, tapi dua-duanya memang pendukung kepada pembentukan berpikir logis. Oleh karena itu, yang ketiga ini judulnya sangat menarik, pengembangan perangkat pembelajaran berbasis e-learning pada mata kuliah kalkulus diferensial untuk menumbuhkan kemandirian belajar mahasiswa. Saya ulangi kembali, ada beberapa kata kunci yang di sini yang bisa kita beri garis bawah. Saya ulang kembali judulnya, pengembangan perangkat pembelajaran berbasis e-learning pada mata kuliah kalkulus diferensial untuk menumbuhkan kemandirian belajar mahasiswa. Kita ikuti bagaimana hasil penelitian ini akan disampaikan oleh Bapak Reza Kusuma Setiansah, SPD MPD. Saya persilahkan Mas Setiansah. Ya, terima kasih. Sebelumnya
Ini bisa ini Pak, saya melakukan share ya berarti. Halo, untuk moderator. Oke, terima kasih. Ini ada perubahan materi sedikit, istilahnya ada beberapa isian dalam konten PowerPoint saya. Mungkin ada perbaikan beberapa tampilan sama isi kontennya. Mungkin akan saya kirim ulang nanti. Terima kasih sebelumnya sudah diberikan kesempatan oleh saya Molek untuk melakukan pekan webinar yang Molek 2016. Bentuk dari penelitian yang saya lakukan adalah bentuk dari pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, bentuk perangkat pembelajaran di sini saya menggunakan bentuk dari e-learning, yaitu bentuk dari SWE sama OneNote. Nah, dua perangkat ini saya kembangkan dalam kondisi alur dengan tujuan menumbuhkan kemandirian mahasiswa dalam menyelesaikan konsep-konsep mata kuliah kalkulus diferensial. Dengan pendukungan Office 365 diharapkan peningkatan pembelajaran mahasiswa secara mandiri maupun kelompok itu dapat terbentuk. Nah, bentuk dari perangkat pembelajaran itu sendiri menggunakan Office 365 dengan tampilan dari program Meto ke dalam bentuk SW online, kemudian umpan balik dari mahasiswa itu pun dalam bentuk website online juga. Nah, diharapkan membantu kemandirian belajar mahasiswa. Nah, di sini ada beberapa hal yang menjadi mungkin ada perbaikan-perbaikannya. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya mungkin kita lakukan bentuk pengenalan materi dari penelitian yang saya lakukan, yaitu dengan judul pengembangan perangkat pembelajaran berbasis e-learning pada mata kuliah kalkulus diferensial untuk menumbuhkan kemandirian belajar mahasiswa. Nah, bentuk penelitian di sini saya ajukan ke hibah dari Syamolek, di mana hibah tersebut saya lakukan sebagai bentuk penelitian saya sebagai peneliti. Nah, mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh moderator bentuk dari profil saya. Oke, terima kasih sebelumnya. Di sini saya mengampu beberapa mata kuliah ya di perguruan tinggi ITB dari Madiun dari tahun 2011 hingga sampai saat ini. Saya mengampu dari pemrograman komputer, analisis numerik, kalkulus diferensial, kalkulus integral, dan operasi riset. Ini beberapa mata kuliah yang saya ampu. Kemudian latar belakang yang saya teliti di sini adalah berdasarkan hasil dari diskusi dengan dosen yang serumpun dengan kalkulus diferensial, dan saya ambil juga dari beberapa pengamatan yang saya amati dari beberapa proses pembelajaran. Nah, yang pertama yang saya tangkap adalah penguasaan konsepnya, di mana banyaknya mata kuliah yang menjadikan prasyarat terhadap kalkulus itu harus dikuasai oleh mahasiswa, terutama mahasiswa yang masih dasar. Nah, hal ini masih banyak yang dilupakan konsep-konsep dasar terhadap konsep kalkulus itu sendiri. Biasanya yang terjadi adalah mungkin dalam proses dasar yaitu pemangkatan itu yang paling banyak terjadi kekeliruan. Nah, di sini saya perlu menggarisbawahi lagi yaitu dari kemandirian belajar. Nah, selama ini mungkin mereka masih mengacu dari sekolah menengah ke atas, di mana langkah-langkah tersebut masih secara terpandu, artinya selalu diajarkan oleh guru. Nah, hal ini yang menjadi selalu ketergantungan kepada pengajar, yaitu oleh dosen. Nah, hal ini yang perlu diubah paradigmanya. Nah, beberapa hal itu maka kita akan masukkan ke dalam kalkulus diferensial. Nah, ini yang menjadi garis bawah di mana pemahaman penyelesaian tadi perlu diubah ke dalam bentuk pemecahan masalah, di mana pemecahan masalah tersebut dengan penerapan penggunaan program Apple. Nah, mungkin dengan ketertarikan dari penggunaan program Apple itu tadi, sehingga penguasaan konsep itu perlu diatasi kesulitannya. Nah, untuk mengatasinya, maka perlu kita menarik atau memotivasi kemandirian belajar oleh siswa, yaitu memanfaatkan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran di sini adalah salah satu bentuk perangkat yang saya masukkan dalam perangkat pembelajaran dalam
SWE tadi. Nah, untuk masuk dalam SWE tersebut, saya menggunakan beberapa konsep-konsep dasarnya, yaitu dengan menggunakan pendukungan software Maple. Oke, baik, untuk penguasaan konsep pembelajaran di situ, saya menggunakan milik dari teorinya Arshad, yaitu media pembelajaran itu harus mempunyai kelebihan, yaitu mempresentasikan grafik atau gambar. Nah, grafik gambar inilah yang tadi merupakan bentuk dari minat, jadi memotivasi mahasiswa itu tidak hanya sekedar angka. Nah, oleh karena itu sangat beralasan jika peneliti menyatakan bahwa komputer itu sangat potensial untuk dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya matematika. Oke. Dari beberapa langkah tadi saya menggunakan perangkatnya yaitu e-learning, di mana menurut teori Hartoyo juga bahwa pembelajaran yang menggunakan jasa bantu elektronik ataupun audio video transmisi satelit atau komputer, di mana ini dengan menerapkan Office 365 dengan menampilkan langkah-langkahnya. Nah, ini tadi yang menggambarkan grafis tadi, sehingga dengan tampilan online mampu meningkatkan motivasi dari mahasiswa, sehingga nanti harapannya dapat menumbuhkan kemandirian belajar. Nah, itu dia. Oke, baik. Untuk berikutnya kemandirian belajar tersebut, yaitu menurut Page, itu dalam Bocage et al. Bahwa self-regulatory learning itu didefinisikan sebagai proses konstruktif. Jadi ketika siswa menetapkan tujuan belajar sekaligus mencoba memantau, mengatur, dan mengendalikan pengamatannya, itu adalah sebagai bentuk motivasi sehingga menjadi tujuan dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Oke, itu tadi beberapa paparan dari beberapa teori, sehingga dalam proses metode yang saya lakukan, itu ada penelitian, prosedur pengembangan subjek dan instrumen dan analisa data, di mana penelitian di sini saya menerapkan dengan R&D, yaitu Research and Development, di mana dalam proses pengembangan itu tadi saya menggunakan pendekatan dari Robert Meridians, yaitu ADDIE, di mana analyze, development, analyze, design, development, implementation, and evaluation. Di mana nanti akan menjadi subjek di sini adalah mahasiswa program studi pendidikan matematika yang telah menempuh semester 1, itu sebagai subjek terbatas saya nanti. Nah, kemudian dari sampai terbatas lapangan nanti, saya perlu menggunakan beberapa ahli, yaitu ahli materi dan ahli media. Dari beberapa penggunaan subjek, saya maka memerlukan instrumen. Nah, instrumen di sini saya menggunakan angket evaluasi, angket respon, dan angket kemandirian belajar. Nah, dari beberapa angket tersebut akan dilakukan evaluasi data, yaitu hasil validasi ahli materi dan media, hasil uji coba produk dan pemakaian, hasil data kemandirian belajar. Oke, silahkan. Dalam proses pengembangan dan penelitian, maka pengembangan media ini merupakan pendekatan yaitu dari ADDIE. Yaitu pertama saya melakukan analisa desain dulu, yaitu dari kebutuhan mahasiswa, kemudian saya mengembangkan potensi tadi. Maka saya memilih SWE tadi, SWE dan OneNote atau Office 365 sebagai bentuk perangkatnya, di mana perangkat ini nanti akan dikembangkan lagi dengan menggunakan program. Nah, disinilah desain dari validasi produk itu saya sudah melakukan beberapa revisi sehingga saya bisa melakukan ke dalam bentuk pengembangan produk awal dan uji coba produk dan yang merevisinya kembali. Kemudian saya melakukan uji coba lapangan dan terakhir saya melakukan evaluasi data. Oke. Bentuk dari desain produk saya itu ada 3 bagian, yaitu saya menggunakan interface, yaitu dari tampilan permukaan dan merupakan isi konten dari bagian ke diferensial, pada umpan baliknya yaitu serta feedback dari mahasiswa. Nah, konten itu tampilan isi materi kontennya itu dengan jabaran materi dari limit fungsi dan diferensial fungsi dengan menerapkan langkah-langkah penggunaan program Metro. Bentuk tampilannya berupa screen capture dengan SWE online pada setiap langkah konsep materi dan penerapan program Metro-nya. Bentuk dari feedbacknya, tampilan umpan baliknya, yaitu adalah dengan menggunakan banyak, di mana terdapat pengumpulan hasil kesimpulan mahasiswa, yaitu dengan berupa bentuk Microsoft Word dan hasil screen recording dari penggunaan Apple oleh mahasiswa. Namun ada beberapa mahasiswa yang masih menggunakan screen capture pada hasil tersebut. Mereka hanya menaruh di Word saja. Oke,
Bentuk dari kualitas hasil penelitian ini yaitu saya melakukan uji coba produk, validasi perangkat, dan melihat seberapa besar peningkatannya. Nah, maka kalau dilihat dari kepraktisan, kita harus melihat dulu dari validasi perangkat terlebih dahulu. Nah, hasil dari validasi perangkat di sini yaitu setelah dikembangkan, maka proses tersebut ternyata memiliki persentase sebesar 87,50%. 87,5% dari ahli media, yang berarti tingkat kelayakannya sangat tinggi. Dari ahli materi diperoleh persentase 89,67%, yang berarti ketingkatan kelayakannya juga sangat tinggi. Nah, hasil-hasil tersebut dilakukan oleh dua pakar, yaitu pakar materi oleh dosen serumpun yang sama, kemudian kepakaran dari media atau perangkat tersebut karena menggunakan via online, maka di sini saya minta bantuan dari teman yang satu lingkup dari PPATT, yaitu dari STT Dharma Iswara, itu salah satu pakar IT. Di situ saya minta bantuan juga ya rekan. Nah, di sini terdapat hasil dari validasi perangkat yang sudah saya jelaskan. Kemudian setelah dilakukan kevalidan cukup dinyatakan layak, sehingga saya lanjutkan ke dalam uji coba produk. Hasil dari uji coba produk ini diperoleh persentase sebesar 88,89%, yang berarti tingkat kelayakan juga sangat tinggi. Dari uji coba pemakaian ternyata dapat persentase 93,67%, berarti tingkat kelayakannya juga sangat tinggi. Nah, hasil dari uji coba perangkat tersebut ternyata memiliki kelayakan terhadap pemakaian maupun terhadap produk. Nah, maka kita bisa melihat dari uji coba terbatas maupun uji coba lapangan, keduanya melihat hasil yang sangat layak atau sangat tinggi keduanya. Nah, hal ini kita ambil lagi dari hasil angketnya, maka hasil angket tersebut menunjukkan skor yang tinggi saja. Nah, di sini awalnya ketika saya lakukan pretest terhadap skor angket ketika sebelum diberikan perangkat tersebut oleh kelas rekan saya, di situ ternyata menunjukkan hanya sebesar 79,57%. Sehingga klasifikasi peningkatan sangat tinggi apabila diberikan perangkat pembelajaran, di mana mereka lebih antusias dengan mencoba beberapa tampilan-tampilan materi, kemudian ada bentuk umpan baliknya, mereka menunjukkan tingkat peningkatan terhadap penggunaan produk tersebut. Oke, kemudian ini hasil dari kesimpulan dan saran dalam penelitian yang telah saya lakukan, yaitu perangkat pembelajaran yang menerapkan e-learning dengan menggunakan tampilan online dan umpan balik dalam bentuk OneNote pada tugas mahasiswa. Hasil dari validasi media dan materi tadi ternyata memiliki kelayakan terhadap perangkat pembelajaran. Dari kepraktisan dan keefektifan perangkat dinyatakan layak dengan perbandingan yang sangat tinggi dari yang awalnya diujikan ternyata memiliki kelayakan yang sangat tinggi. Yang awalnya sebelum dilakukan penggunaan perangkat e-learning, ternyata setelah diberikan perangkat e-learning memberikan hasil yang sangat tinggi. Serta peningkatan juga mengalami peningkatan yang sangat tinggi setelah dilakukan uji coba pemakaian. Nah, ini ada beberapa saran yang perlu diperbaiki apabila ada teman-teman yang mau melanjutkan dari penelitian yang sudah saya lakukan. Di sini ada saran kebermanfaatan, sebaiknya pengajar lebih menerapkan metode tutorial terhadap materi yang disajikan dari perangkat pembelajaran e-learning. Karena kalau kita hanya menggunakan capture, hasil-hasil ini ternyata masih kurang detail terhadap langkah penyelesaiannya. Jadi mereka hanya melihat dari capture-nya saja. Kemudian saran diseminasinya, perangkat e-learning ini perlu dikembangkan lagi terhadap latihan yang melibatkan ustadz didik agar mampu memantau hasilnya
cara hasil belajar. Jadi lebih langsung ya, tidak seperti tidak langsung. Yang saya lakukan ini masih tidak langsung. Sebaiknya kalau melakukan mungkin perlu ada yang konten yang terisi dengan tampilan yang secara langsung di dalamnya. Nah, kemudian saran dari pengembangan, persentase kelayakan perangkat ini belum mencapai 100%. Karena itu pengembangan elemen masih dapat ditingkatkan demi peningkatan kemampuan belajar dari mahasiswa. Saya kira itu yang perlu saya sajikan dalam hasil dari penelitian saya. Mungkin dari rekan-rekan teman-teman mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan. Sekian, terima kasih dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan dan pertanyaan sudah banyak yang masuk. Jadi saya hanya mengantarkan pada para penanya dan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang bijak. Pertanyaan dari saya baca sebagai Ibu Tika Septia. Saya mohon maaf kalau salah. Ibu Tika Septia. Pertanyaannya adalah, pada saat uji praktikalitas dilakukan dua uji coba. Apa beda kedua uji tersebut? Saya ulangi kembali, mudah-mudahan saya tidak salah baca. Pada saat uji praktikalitas dilakukan dua uji coba. Apa beda kedua uji tersebut? Tidak beda, Pak. Keduanya sama. Kedua uji. Tidak beda ya? Iya, tidak beda. Keduanya sama. Jadi saya memberikan kedua uji tadi tidak ada perbedaan terhadap tesnya. Jadi keduanya sama. Ya. Baik. Mudah-mudahan pertanyaan Ibu Tika yang sudah dijawab tadi dapat memuaskan. Yang berikutnya, lanjut, saya akan melanjutkan pertanyaan dari Ibu Ibu, mudah-mudahan Ibu benar. Ibu Prihastuti. Ibu Prihastuti. Office 365, apakah aplikasi untuk kalkulus? Tanda tanya. Bagaimana cara penggunaannya? Ini beliau pertanyaan beliau. Oke. Ya, baik. Mungkin bisa mengunjungi di web saya, yaitu di rezastiansah.wordpress.com. Di situ ada beberapa tampilan itu SUE dan online, OneNote online itu hanya sebagai katakanlah perangkat pembelajarannya saja. Sedangkan yang di dalamnya itu terdapat penggunaan program Maple. Nah, program Maple-nya itulah yang menjadi dasar dari untuk penggunaan dari konsep matematikanya atau menggunakan program Maple sebagai analisanya. Jadi untuk kita menggunakan konsep analitiknya, jadi ketika kita mengerjakan secara matematika, nah itu ada pembahasan secara analitik. Nah, kemudian di dalamnya itu ada lanjutan yaitu menggunakan Maple. Nah, masalah yang saya hadapi di dalam penelitian ini adalah tidak menggunakan metode tutorial atau menggunakan media tutorial. Nah, itu yang menjadi kendala dalam penelitian saya. Nah, mungkin perlu diperjelas, Office 365 tidak digunakan sebagai program kalkulus, tetapi sebagai wadah dari perangkat pembelajaran yang saya lakukan. Ya, jadi saya ulangi kembali. Office 365 bukan aplikasi yang untuk kalkulusnya, tapi interface-nya begitu ya. Betul, jadi hanya sebagai tampilan. Ya, baik, mudah-mudahan bisa diterima oleh para penanya, dan ini saya bacakan pertanyaan yang berikutnya dari Bapak Wawan Sarudi, SMP Negeri 3 Wates, Kediri. Materi yang menarik Pak Reza,
mungkin bisa ditayangkan media e-learning yang digunakan dalam penelitian ini dan prosedur penggunaannya. Terima kasih. Saya ulang kembali supaya saya tidak salah saja. Materi yang menarik Pak Riza, mungkin bisa ditayangkan media e-learning yang digunakan dalam penelitian dan prosedur penggunaannya. Terima kasih. Silakan Mas Riza. Ya, ini saya bisa share ya Pak ya, langsung ya. Ya. Dalam materi saya ini saya menggunakan ya semacam WordPress sebagai wadahnya. Dimana WordPress ini saya gunakan sebagai dasarnya. Nah, kendala dalam memang ini masih tidak berbayar ya, memang ini free katakanlah. Ada kalkulus diferensial, sorry. Ini saya ambil sebagai materinya dalam kalkulus diferensial. Ini ada beberapa tampilannya. Nah, beberapa tampilan di sini saya menggunakan Office 365. Nah, kendala yang saya alami di sini belum menggunakan media tutorial. Harapannya jika ada yang mungkin mau mengembangkan perangkat yang sama, saya sarankan untuk menggunakan media tutorial. Jadi tahapannya menggunakan video. Nah, sedangkan tahapan yang saya lakukan di sini belum menggunakan tahapan apa ya? Menggunakan tahap satu demi satu atau menggunakan video, masih menggunakan capture. Jadi hanya capture screen-nya saja. Nah, ini saya menggunakan Office 365 yaitu SWE. Nah, di sini sebagai wadah dari perangkat pembelajaran yang saya lakukan, menurut Arsyad tadi bahwa media yang baik terhadap pembelajaran itu adalah apabila kita menerapkan visualisasi. Nah, selama ini mungkin kalkulus selalu dianggap penyampaiannya dengan menggunakan angka atau tertulis di papan tulis. Nah, hal ini yang perlu diubah paradigmanya sehingga kita bisa menerapkan tampilan-tampilan tersebut bisa diakses dimanapun. Jadi kalau selama ini kita mengaksesnya melalui komputer atau slide atau PPT-nya dosen, nah mungkin istilahnya terlalu rumit ya kita buka. Nah, kalau sekarang sudah menggunakan smartphone, nah jadi ini pun dapat diakses dari handphone juga. Nah, ini tampilan-tampilannya masih cukup sederhana semua. Ini masih menggunakan capture screen, jadi masih menggunakan tampilan-tampilan gambar. Proses prosedurnya juga sederhana, nanti tinggal klik-klik saja pada materi yang mau diinginkan. Ini hanya interface-nya, kemudian ini adalah bagian dari kontennya. Jadi konten ini semuanya terisi konten semuanya, dari 1 hingga sampai 14 materi. Nah, ini adalah dari bentuk perangkat terhadap isi atau kontennya. Sedangkan terhadap untuk feedback, saya melakukan 2 jenis, yaitu dengan pengumpulan tugas sama penggunaan pengumpulan ujian. Nah, di sini ada beberapa ujian. Ini saya buat tampilannya ada 2. Nah, yang saya pergunakan di sini ada feedback. Nah, feedback ini adalah umpan balik. Nanti akan saya paparkan satu demi satu. Di sini tampilan kontennya. Ini konten pertama. Jadi hanya isi penggunaannya beserta langkah-langkahnya. Jadi ketika nanti mahasiswa menggunakan di sini ada konten-konten penggunaannya. Nah, masalahnya sering terjadi kesalahan dalam pola pengikutan di sini karena di program Meto itu tidak sama. Jadi kalau kita menggunakan program Meto, kalau kita menggunakan program Meto, jadi ada beberapa konten yang nanti akan diikuti oleh mahasiswa. Jadi mereka mencoba menggunakan cara menggambarnya di dalam, kemudian di dalam program Apple di sini mereka akan mencoba penggunaan program tersebut. Jadi perangkat di sini adalah perangkat di mana mahasiswa bisa menggunakan secara mandiri, jadi melihat dari langkah-langkah analitiknya. Oh, ini langkah analitiknya. Nah, ketika dia mencoba dengan soal yang berbeda, mereka mencoba lagi dengan penggunaan terhadap perangkat yang sudah saya berikan. Nah, ketika mereka nanti sudah mencoba di dalam, jadi ketika saya mencoba pengerjaan di dalamnya, misalkan seperti berikut. Nah, gitu ya.
seperti berikut di sini. Jadi kayak saya mengikuti F.2 sama dengan, yaitu saya ketikkan stop. Nah, kemudian ini saya ikutkan 2 kali X, kemudian dikurangi 4 kali X, kemudian sama dengan 9, yaitu disederhanakan terhadap Y. Jadi ini disederhanakan terhadap Y. Jadi nanti dibuat jadi implisit ya eksplisit. Nah, seperti itu. Jadi ketika Baik. Baik, Mbak Reza. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Bapak sekalian, bukan kami membatasi ruang tanya jawab ini, tapi memang karena waktu. Namun kami juga mohon kesediaan Mas Reza untuk menerima pertanyaan-pertanyaan nanti sesudah ini kalau ada kawan-kawan dari peserta webinar yang belum puas, karena banyak sekali saya baca di sini yang masih ingin bertanya. Untuk itu saya tidak bisa menampung semuanya, antara lain yang banyak ini ada nanti mohon bisa lewat Japri. Ada kawan-kawan yang masih bertanya, mohon maaf saya terlambat. Wah, kalau begitu ya saya terlambat materinya gitu ya. Nanti barangkali beliau akan menghubungi Mas Reza. Tapi ada satu pertanyaan yang mohon Mas Reza bisa menyampaikan. Mohon di penjelasan ini dari SMP 1 Udanawu Kabupaten Blitar Jatim. Ibu Wijiastuti. Pertanyaannya adalah, mohon penjelasan bagaimana cara Anda mengukur penumbuhan kemandirian belajar mahasiswa. Itu saja yang ingin mohon dijawab. Selainnya nanti mohon bisa langsung berhubungan dengan Mas Reza. Silakan Mas Reza. Baik, saya menggunakan skala Likert, yaitu dengan batasan 5 ya, 5 rentang gitu kan. Dengan 5 rentang skala Likert tadi, saya menggunakan hitungannya dari angket, dari beberapa angket tersebut, dari beberapa pertanyaan angket yang, dari pernyataan angket tersebut yang diisi oleh mahasiswa-mahasiswa saya, kemudian saya hitung, itu ada 47 pernyataan. Nah, pernyataan tersebut kemudian diisi oleh mahasiswa. Nah, dari isian tersebut itu ada poin nilai. Nah, poin nilai di sini saya menggunakan minyak dari Enrich tadi. Nah, di situ ada beberapa skala ya, dari beberapa skala. Dia ada yang sangat tinggi, sedang, kemudian sangat rendah. Namun ada yang tinggi ataupun ada yang rendah juga. Nah, dari beberapa tadi itu direntangkan. Dari rentangan nilai-nilai beberapa mahasiswa terlihat dari 100% dari beberapa mahasiswa tadi, ternyata kalau kita ambil hitungannya, ternyata hanya sekian persen, atau yang awalnya 73% ternyata ada peningkatan yang mereka awalnya saya sebarkan pretest angket, itu setelah dilakukan ya menggunakan perangkat yang saya berikan di sini, ternyata mereka memiliki antusias yang berubah. Nah, itu dia kemandiriannya. Jadi kemandirian yang mereka awalnya saya tidak suka membaca buku, nah, misalnya seperti itu, ternyata ya sudah bisa, apakah Anda suka membaca buku awalnya? Tidak, mungkin seperti itu. Nah, ternyata ini ada yang mulai berubah dari beberapa pernyataan yang dia berikan. Seperti itu. Oke, ya Mas Reza, barangkali itu adalah perubahan minat gitu ya, bisa meningkatkan minatnya dari tampilan-tampilannya, dan mungkin ya kemandiriannya juga perlu diukur, tapi yang Anda kemukakan tadi memang sudah berubah minatnya dari yang tidak berminat atau kurang berminat menjadi berminat dan sebagainya. Baik, Mas Reza, ya sayang waktunya sudah habis, tapi mohon Anda menyampaikan akun via email atau kontak numbernya Mas Reza. Kalau boleh ditulis di chat dalam waktu yang singkat ini untuk kalau ditujukan kepada all partisipan. Ya, tulis di chat kemana kawan-kawan ini bisa menghubungi Anda. Ya, para peserta
webinar yang saya hormati. Kami atas nama Siamolek mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para peserta yang telah mengikuti acara webinar pada sesi ketiga ini, dan kepada Mas Reza yang sudah menyampaikan ini, saya ucapkan juga penghargaan yang setinggi-tingginya. Jangan lupa bahwa kami masih mohon perkenan dan kesediaan Mas Reza untuk menerima pertanyaan-pertanyaan dan menjawabnya ketika kawan-kawan bisa menghubungi Anda pada kesempatan yang berbeda. Bapak Ibu sekalian, saya di Simulak sering dipanggil Pak Karyono, atau saya lebih suka dipanggil Pak Ki. Huruf Q ya, huruf Q saja saya dipanggil Pak Ki di Simulak sebagai pihak yang ditugasi sebagai moderator untuk acara ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan ini ada gunanya dan webinar ini menjadi jembatan antar peserta untuk bisa berkomunikasi lebih lanjut. Syukur-syukur seperti harapan Mas Reza, untuk kawan-kawan yang siap berkolaborasi dengan beliau akan membuka tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.